Hai guys, balik again with me Cisna di my YouTube channel. Dan hari ini masih tentang review tas. Gue mau nge-review salah satu merek tas kecintaan gue dari tahun 2018, yaitu Fjallraven Kanken. Kalau kita baca Kanken bag aja kali ya, biar nggak salah ya. Jadi guys, seperti yang kalian sudah lihat di sini ada beberapa jenis tas yang gue mau review. Mungkin nggak semuanya, kita bahas sedikit aja. Dari mulai yang klasik, terus yang sling, dan juga gue punya yang pouch. Kenapa gue suka banget sama tas ini? Karena ini tuh tasnya ringan, dia buatan Swedia. Sebenarnya tas keluaran Swedia, tapi dia dibuat di Vietnam atau dibuat di negara-negara Asia gitu. But again, kualitasnya bagus dan juga teknologi dari Eropa pasti bagus ya. Ya sekarang udah nggak gue pakai lagi, udah jarang banget gue pakai lagi karena gue merasa bahwa gue butuh tas yang lebih serius sedikit. Karena kalau kita ngelihat tas-tas Kanken ini kan sifatnya tuh kayak cheerful, youthful, lucu, remaja gitu ya. Dan gue sebagai remaja jompo mungkin gue lebih butuh upgrade tas jadi lebih formal gitu. Kayak misalnya tas kulit atau tas-tas buat kerja, buat ngantor yang looknya bisa dipakai buat ke acara-acara yang lebih formal. Kalau kalian penasaran dengan tas Kanken gimana kegunaannya, terus ringan apa enggak, terus bisa muat apa aja, keep on watching. Oke, kita akan bahas dulu tas yang pertama yang gue punya, yaitu kita bahas yang sling dulu. Gue punya dua warna, yang pertama warna pink, yang kedua warna hitam. Yang warna hitam bahkan belum gue pakai dan masih nyantol tagnya. Gue sengaja nggak akan pakai, gue mau koleksi aja karena lucu. Sesimpel itu, karena lucu. Dan tas pink ini juga baru gue pakai beberapa kali. Kita akan bahas di yang kita lihat di webnya ya, yang gue lihat di webnya. Kalau dilihat-lihat dia itu gendernya unisex sebenarnya, jadi cewek cowok itu bisa pakai. Dan material specification-nya adalah vinilon, 100% vinilal. Jujur selama ini gue nggak pernah punya tas dengan bahan kayak gini ya. Jadi ini tuh kayak tas-tas buat outdoor yang tahan banting banget, nah yang kayak gitulah ya. Ini tuh tasnya ringan banget, makanya kenapa dipakai outdoor. Cuman gue tuh bukan orang outdoor banget, gue nggak pernah trekking atau naik gunung gitu, nggak pernah. Kalau yang sling ini spesifikasinya tuh kecil ya, jadi tingginya 20 cm, terus lebarnya 15 cm dengan kedalamannya 8. Spesifikasinya ini nih ada. Terus dia tuh punya beberapa pocket, 1, terus 2. Terus di dalamnya juga ada kayak kompartemen kecil gitu, 3. Dan di belakangnya ada lagi sleting 4. Jadi ada 4 pocket gitu. Dan kalau dilihat pemakaiannya seperti ini. Nah sebenarnya kalau kalian mau kreatif, ini juga bisa dijadiin backpack kecil gitu ya, bukan cuma sling. Caranya tuh kayak gini. Jadi ini dipanjangin dulu. Tali ya, ada tali top handle gitu. Tengah-tengah dari tali ininya kita ambil, terus kita simpen di pengait top handle-nya. Kita kaitin top handle-nya bersama dengan tali panjangnya. Jadi bentuknya kayak gini. Duh kok keras ya. Nah setelah kita rekatin, kita cetrekin di pakai kancingnya. Jadi kita bisa jadiin dia backpack kecil gitu. Tuh, udah. Kayak gini nih, lucu kan? Makanya gue suka banget nih yang sling ini. Dan ini muat banyak banget, kalau handphone dan lain-lain muat banget lah ya. Jadi ya itu, ini enaknya tuh kayak kita nggak bawa tas gitu, kita hanya membawa barang-barang yang ada di tasnya aja, karena hampir ini ringan banget. Yang kedua sebenarnya yang gue beli pertama kali adalah tipe yang klasik. Udah gue pakai kemana-mana dan banyak banget historinya dari tahun 2018. Jadi hampir sekarang gue nggak pakai lagi, dan ini udah bulukan banget. Gue udah pakai motor-motoran, gue udah pakai traveling sana ke sini, pakai dinas, pakai ke
luar negeri, pakai ke umroh juga sempet. Jadi ini tuh udah banyak banget ceritanya dan ini udah bulukan banget. Sebenarnya gue pakai ini tuh buat ke kantor pertama kali. Jadi gue masukin laptop itu muat yang 13 inch, meskipun sebenarnya itu bukan laptop bag ya, cuman karena ada si selipan kayak gini jadi gue kayak merasa ya udahlah ini bisa dijadiin laptop. Dan di setiap klasik Kanken pasti ada yang namanya sitting pad, jadi akan dikasih yang kayak gini nih. Pertama gue bingung ini apa sih, apa cuman styrofoam biasa, tadinya mau gue buang tapi pas dibaca ternyata ini seat pad. Jadi ini tuh dipakai buat orang-orang yang lagi outdoor camping atau lagi trekking gitu, untuk duduk di tanah atau di rumput gitu loh. Tapi karena gue nggak pernah outdoor things, jadi ya gue pikirin ya udah diselipin aja di sini. Toh juga ini membuat struktur tasnya menjadi lebih tegak. Sebenarnya di e-commerce tuh banyak banget Kanken yang palsu gitu ya. Dan kalau kita lihat dari yang asli tuh beda banget, dari mulai bahannya beda, terus juga jahitannya beda. Jadi gue berharap kalian kalau mau ngedapetin experience Kanken itu mendingan beli yang asli dulu deh daripada beli yang palsu, karena rasanya beda dan ini jauh lebih tahan lama. Satu lagi yang gue punya adalah pouchnya. Sebenarnya gue bingung juga kenapa ya gue beli pouch ini, tapi karena ini bisa dipakein buat masker, terus nyimpan alat-alat kewanitaan gitu kan, jadi ya oke juga sih. Sebenarnya biasa aja kegunaannya, cuman dia ringan dan juga enak aja dibawa-bawa gitu. Oh iya, mungkin gue mau membandingkan dengan tas serupa, karena kalau buat outdoor gue nggak pernah pakai outdoor dan gue juga nggak pernah punya kegiatan naik gunung kayak gitu-gitu, jadi gue nggak bisa ngebandingin ya. Cuman kalau mau dilihat dibandingkan dengan mungkin JanSport kali ya, JanSport gue juga punya tas JanSport sebentar, tapi JanSport yang klasik yang biasanya dipakai suamiku. Ini gue beli tas JanSport yang tipenya aduh apa ya. Terus kalau gue bisa bandingkan dengan Kanken, gue prefer Kanken sih. Kenapa? Karena dia itu lebih ringan dan juga lebih simple aja menurut gue. Tapi sayangnya karena sekarang itu udah terlalu mainstream banget, gue tuh kadang mulai gimana gitu ya kalau ngelihat orang terlalu banyak punya tas yang sama. Jadi gue merasa kayak ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus kalau dilihat dari bahan, sebenarnya JanSport ini tuh kanvas biasa kan ya kalau yang tipe yang ini. Jadi agak jauh lebih vulnerable, agak jauh lebih gampang rusak kalau dibandingkan si Kanken ini, karena Kanken itu bahannya dia jauh lebih tahan lama sih menurut gue. Mungkin itu aja kali ya review Kanken dari gue, mudah-mudahan dapat membantu kalian. Kalau kalian mau beli tas Kanken, silahkan untuk memastikan kebutuhan kalian dulu, apakah worth it dengan harganya, atau kalian bisa beli tas biasa misalnya dari merek yang lain. Kalau dilihat dari muat banyak itu sama aja sih, JanSport juga muat banyak, atau tas-tas lokal yang lain juga sebenarnya muat banyak. Kalau ini tuh menang di ringan sih, kalau menurut gue menang di ringan dan juga menang di bahannya yang gak gampang scratch, karena gimana mau nge-scratch orang dia juga bahannya kasar gini. So mungkin itu aja dari gue, mudah-mudahan dapat membantu. Mudah-mudahan gue bisa review tas yang lain di next video. See you again, bye.